Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semuanya. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Ini adalah video pertama bahan ajar untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari fluida. Yang pertama, apa itu fluida? Fluida didefinisikan sebagai sebuah substan dalam bentuk gas atau cairan. Jadi semua substan atau materi dalam bentuk gas ataupun cairan disebut fluida. Seperti yang kita ketahui, ada 3 fase utama dari substan, yaitu ada solid, liquid, dan gas. Nah, liquid dan gas ini disebut dengan fluida. Perbedaan antara fluida dan solid atau benda padat dapat kita lihat dari kemampuan mereka dalam menahan geseran atau shear. Pada solid, substan solid ini mampu menahan geseran dengan berubah bentuk. Contohnya, misalnya pada sebuah karet ataupun sebuah agar-agar atau jelly, jika diaplikasikan shear atau geseran di atas permukaannya sehingga menimbulkan tegangan geser atau shear stress seperti pada gambar di bawah yang kiri kita lihat, maka akan terdeformasi atau berubah bentuk sebesar nilai regangannya atau strain. Atau dalam persamaan nilai tegangan atau tau itu sebanding dengan nilai regangan. Nah, sebaliknya pada fluida ini tidak mampu menahan geseran. Hal ini dikarenakan fluida ketika mendapatkan geseran mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara kontinu, sehingga jika diaplikasikan geseran pada permukaannya maka fluida tersebut akan terdeformasi secara kontinu atau terus menerus, sehingga nilai tegangan bukan sebanding dengan regangannya tapi sebanding dengan laju regangannya, atau di dalam persamaan nilai laju regangan itu adalah fungsi dari viskositasnya, atau tau sebanding dengan viskositas dari fluida itu sendiri. Oke, selanjutnya nilai tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Ini Anda juga akan dapatkan definisi ini di mata kuliah lain yang berhubungan dengan struktur. Tegangan yang arahnya tegak lurus permukaan itu disebut tegangan normal atau normal stress. Pada fluida yang kondisi diam atau rest itu disebut dengan tekanan. Jadi yang biasa kita kenal dengan tekanan itu adalah tegangan normal pada fluida yang diam. Kemudian tegangan yang sejajar dengan permukaan disebut dengan tegangan geser atau shear stress. Ya, ini dapat kita lihat pada ilustrasi samping bahwa yang arah tegak lurus dari permukaan disebut normal stress, sedangkan arah yang sejajar atau tangen dengan surface ini disebut dengan tegangan geser. Oke. Perbedaan mendasar dari fluida, liquid, dan gas ini dapat kita lihat. Yang pertama, dari kemampuan mereka dalam menempati ruang atau mengisi ruang. Pada fluida cair atau cairan ini mampu menempati ruang, mengikuti bentuk ruang, dan membentuk permukaan bebas dikarenakan adanya gaya gravitasi. Sedangkan pada gas ini mengisi ruang, artinya dia
mengisi seluruh ruang atau bagian kosong dari sebuah ruang atau wadah dan tidak dapat membentuk permukaan bebas. Hal ini dikarenakan molekul dari gas ini lebih renggang daripada liquid karena gaya intermolekulnya lebih kecil. Gas dan uap air dianggap sama karena sama-sama dalam fase gas. Ya, ini ilustrasi. Jadi struktur molekul dari substan berbentuk solid, liquid, dan gas. Pada molekul solid ini tersusun rapi pada pola susunan yang sudah teratur. Hal ini dikarenakan gaya atraktif antara molekul satu dengan yang lain sangat kuat. Berbeda dengan liquid yang gayanya lebih kecil daripada solid. Begitu juga dengan gas yang gaya atraktif antar molekulnya sangat kecil, sehingga posisi molekulnya bebas. Dalam sistem fluida yang melibatkan molekul dalam jumlah banyak, sifat fluida dapat diukur dari atau tergantung dari molekul-molekul fluida itu sendiri. Oleh karena itu, misalnya pada suatu kontainer, jika kita ingin mengukur berapa nilai tekanan dari fluida, maka kita harus memahami sifat dari setiap molekul dari fluida itu sendiri. Akan tetapi kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita cukup melakukan pengukuran pada dinding wadah atau dinding ruang tempat gas tersebut. Hal ini dikarenakan molekul dari gas itu mentransfer momentum ke dinding dari wadah atau penampung gas tersebut, sehingga kita dapat mengukur tekanannya tanpa harus mengukur tekanan pada tiap molekul. Jadi kalau kita mau ukur tekanan gas pada tabung LPG, kita tidak perlu mengukur gasnya di dalam tabung atau mengetahui sifat molekul dari gas itu sendiri. Jadi cukup kita pasangkan alat pengukur tekanan atau pressure gauge, sehingga akan terbaca berapa nilai tekanannya pada tabung tersebut. Dalam analisis fluida, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai dasar pemahaman kita untuk analisis ke depannya. Salah satunya adalah kondisi no slip. No slip, mungkin Anda pernah mendengar istilah slip, ya, atau ada yang mengendarai motor kemudian rodanya slip, atau mengendarai mobil kemudian slip. Slip yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana fluida nempel atau stick, nempel ke permukaan solid karena efek viskositas. Jadi seperti kalau kita bawa motor kemudian ban motor kita slip, ya. Jadi seolah-olah bannya nempel ke permukaan tanah, ya, meskipun kita gas motornya dengan kencang, jadi rodanya berputar tapi kita tidak bergerak. Nah, itu adalah kondisi slip. Alasan munculnya tegangan geser permukaan ini dikarenakan asumsi no slip ini, ya. Jadi tegangan geser permukaan
Kemudian munculnya gaya hambat juga karena kondisi no slip ini, dan terbentuknya lapisan batas. Jadi jika asumsi ini tidak kita gunakan, maka dalam analisis tidak ada namanya gaya hambat ataupun tidak ada namanya lapisan batas, terlebih dengan tegangan geser permukaan. Jadi seolah-olah tidak ada fluida yang tertahan di permukaan, seolah-olah permukaannya sangat-sangat halus. Sifat fluida, viskositas yang menjadi alasan munculnya kondisi no slip. Kondisi no slip merupakan kondisi batas yang sangat penting dalam analisis dinamika fluida secara analitik maupun komputasi. Nah, di samping sudah terlihat ilustrasi pada gambar samping bawah, ilustrasi bagaimana distribusi kecepatan dari permukaan dengan daerah yang jauh dari permukaan. Terlihat bahwa di permukaan persis itu nilai kecepatannya itu adalah 0 atau tidak bergerak gitu. Karena fluidanya fluidanya mengalami kondisi no slip, sehingga seolah-olah aliran udara di situ terhenti di permukaan persis. Kemudian makin jauh efek gesekannya makin berkurang sampai pada titik di mana gesekannya sudah tidak terasa lagi. Nah, ini yang di atas ini adalah hasil foto eksperimen pada wind tunnel, di mana memperlihatkan bagaimana distribusi aliran. Makin jauh dari permukaan makin besar. Dalam analisis aliran fluida perlu dilakukan klasifikasi aliran fluida untuk membantu kita dalam menyederhanakan persamaan diferensial parsial untuk fluida atau yang dikenal dengan persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes terdiri dari dua persamaan, yaitu persamaan kontinuitas atau konservasi massa. Yang kedua adalah persamaan momentum atau konservasi momentum. Kedua persamaan ini sangat kompleks dan perlu dilakukan penyelesaian untuk mendapatkan solusi dari kasus aliran fluida, baik itu solusi analitik maupun solusi numerik. Nah, untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan persamaan ini, maka diperlukan klasifikasi aliran sehingga kita dapat menggunakan asumsi yang dapat menyederhanakan persamaan aliran fluida yang kita selesaikan. Klasifikasi aliran fluida sendiri terbagi diantaranya aliran viskos dan invisit. Aliran viskos atau daerah viskos ini daerah di mana efek gesekan sangat signifikan dan letaknya biasanya pada permukaan solid. Sedangkan daerah di mana efek gesekan kecil atau lebih kecil daripada gaya inersia atau tekanan disebut dengan daerah invisit. Contohnya pada kasus aliran invisit, persamaan Navier-Stokes momentumnya, bagian viskosnya kita bisa coret sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana dan dapat kita selesaikan dengan lebih mudah. Selanjutnya, klasifikasi aliran. Dapat dibedakan jadi aliran internal dan eksternal. Aliran internal adalah aliran yang didominasi oleh pengaruh viskositas sepanjang aliran. Jadi contohnya pada aliran dalam channel atau dalam sebuah saluran atau pipa. Nah, makin kecil luas penampang pipa, maka efek viskositasnya makin kuat, sehingga dapat kita asumsikan alirannya adalah aliran viskos. Berbeda dengan aliran internal, aliran eksternal ini pengaruh viskositas hanya terbatas pada lapisan batas dan wake. Wake sendiri adalah aliran acak yang muncul pada bagian belakang benda-benda belan atau benda tumpul. Contohnya pada bagian belakang mobil
ataupun bagian belakang bola tenis seperti pada gambar di samping. Kemudian klasifikasi aliran kompresibel dan inkompresibel. Aliran dikatakan inkompresibel jika kerapatannya mendekati konstan atau konstan, jadi tidak termampatkan. Nah, biasanya fluida cair atau cairan termasuk dalam incompressible substance ya, selain solid ya. Sedangkan gas itu biasanya dalam compressible substance atau yang dapat dimampatkan, terutama pada kasus kecepatan tinggi, aliran kecepatan tinggi. Bilangan Mach atau Mach number adalah indikator kompresibilitas pada aliran. Nah, ini dapat kita ketahui apakah aliran itu kompresibel atau inkompresibel dari nilai Mach number. Jika nilai Mach numbernya di bawah 0,3 maka kasus alirannya itu adalah aliran inkompresibel. Nah, di atas itu sudah kasus kompresibel meskipun masih subsonik. Tapi biasanya aliran kompresibel ini erat kaitannya dengan aliran supersonik. Nah, contohnya ilustrasi pada gambar di samping ini kompresibel pada kasus aliran supersonik ya, pesawat tempur terbang dengan kecepatan supersonik. Aliran kompresibel akan dipelajari nanti di mata kuliah aerodinamika 2. Kemudian ada aliran laminar dan aliran turbulen. Laminar itu adalah aliran yang memiliki garis aliran atau streamline yang sejajar. Jadi kalau kita ilustrasikan aliran udara atau fluida itu memiliki garis-garis ya, atau diwakilkan oleh garis, maka jika garisnya sejajar ya, antara satu dengan yang lain disebut aliran laminar. Namun jika alirannya antara streamline-nya acak yang ditandai dengan perubahan atau fluktuasi kecepatan, jadi kecepatan sepanjang aliran itu berubah-ubah, itu disebut dengan kondisi aliran turbulen. Sedangkan transisi adalah gabungan antara laminar dan turbulen, jadi di antara keduanya. Bilangan Reynolds adalah parameter untuk menentukan apakah aliran termasuk laminar atau turbulen. Kemudian aliran steady dan unsteady. Steady berarti tidak ada perubahan pada suatu titik terhadap waktu. Jadi jika Anda melakukan analisis pada suatu titik tertentu, kemudian Anda mengukur suatu kondisi atau variabel sepanjang waktu tertentu, maka sepanjang waktu itu variabelnya tidak berubah. Contoh, Anda di kelas, masuk kelas, duduk pada kursi itu dari awal masuk sampai nanti keluar tidak berpindah duduk, maka disebut dengan steady. Artinya dari pertama masuk tadi waktu jam sekian, kemudian sampai dengan keluar nanti atau sepanjang kuliah berlangsung Anda tidak berpindah duduk, maka disebut steady. Sedangkan unsteady adalah kebalikannya. Aliran unsteady dapat dikatakan steady jika kita gunakan waktu rata-rata dalam analisis. Artinya gini, jadi jika tadi Anda duduk kemudian berpindah-pindah, namun Anda berpindahnya tidak terlalu jauh gitu atau di rata-rata, tapi rata-ratanya adalah masih di tempat awal Anda duduk gitu, maka bisa dianggap sebagai kondisi steady. Kemudian ada aliran 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Makin kecil dimensi aliran, maka makin mudah penyelesaian kasus aliran fluida. Ya, penyelesaian kasus berdasarkan sistem koordinat, ada koordinat kotak, silinder, dan bola. Ya, koordinat kotak X, Y, Z ya. Silinder ini biasanya menggunakan radius. Nah, dalam kasus aliran, penggunaan sistem koordinat ini sangat memudahkan dalam penyelesaiannya. Contohnya, untuk kasus tornado aliran
udara tornado yang berputar, itu kita hanya bisa gunakan, bukan hanya bisa, tapi kita bisa menggunakan koordinat kotak, namun akan lebih pas jika kita gunakan koordinat silinder karena alirannya berputar pada poros, atau pada kasus vortex ya, aliran berputar pada ujung sayap, itu juga kita gunakan sistem koordinat silinder. Atau contoh lain, aliran dalam pipa dianggap sebagai aliran 2 dimensi, ini berhubungan dengan besar dimensi, dan analisisnya menggunakan koordinat silinder karena berkaitan dengan sumbu dan arah gerakan fluida. Kemudian sistem dan volume atur. Dalam analisis fluida kita biasa menggunakan istilah volume atur atau kontrol volume. Sebuah sistem didefinisikan sebagai sejumlah materi atau daerah atau cakupan di semesta atau space yang kita pilih untuk dipelajari. Jadi misalnya Anda mau mempelajari air laut, Anda tidak perlu mempelajari semua laut di dunia ini, tapi cukup mengambil sebuah sistem yang mewakili air laut itu. Misalnya Anda batasi sistemnya tidak sebesar laut sebenarnya, itu yang dimaksud sistem. Ada dua sistem, ada sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup ini adalah sistem dengan massa yang tetap atau konstan, atau disebut dengan massa atur atau control mass ya. Contohnya soda di dalam kaleng, jadi massanya tetap tidak berubah, itu adalah sebuah sistem. Ataupun air di dalam botol. Kemudian sistem terbuka atau volume atur dikenal dengan kontrol volume ya. Ini yang sering kita gunakan dalam analisis, di mana massa sistem tidak tetap karena melibatkan aliran massa. Jadi massanya berubah karena adanya aliran massa yang melewati sistem. Kemudian dimensi dan satuan. Berbagai ukuran fisik dapat kita bedakan dengan dimensi. Nah, ini sudah Anda pelajari ya, ada dimensi panjang, kemudian ada dimensi waktu, ada dimensi massa. Besar dimensi disebut dengan satuan. Dimensi ada dua, ada dimensi primer dan sekunder. Ini ada massa, panjang, waktu, dan temperatur. Sedangkan sekunder ini bisa turunannya, kecepatan, energi, ya, volume. Kemudian dalam analisis dalam analisis aliran fluida kita gunakan dua satuan yang berlaku, dua sistem satuan yang berlaku. Yang pertama adalah sistem internasional atau satuan internasional, kemudian yang biasa kita pakai. Kemudian tidak kita lupakan juga adalah English system atau British Imperial System. Jadi keduanya dipelajari. Mungkin Anda sudah mempelajari ini di fisika dasar ya, mata kuliah fisika dasar. Ada MKGS, ada LB fit, kemudian sekon, ada dua satuan gitu. Kemudian bagi Anda seorang engineer harus mengikuti kaidah 3 prinsip dalam analisis dan perhitungan. Nah, ini harus saya tekankan dalam setiap kegiatan sebagai seorang engineer, harus mengikuti 3 kaidah ini. Yang pertama adalah akurasi, kemudian presisi, yang ketiga adalah signifikan digit atau angka penting di belakang koma ya. Akurasi ini adalah bagaimana ketepatan Anda dalam melakukan analisis atau perhitungan. Nilai error akurasi dapat Anda hitung dari nilai pembacaan dikurangnya dengan nilai sebenarnya, jadi dibandingkan dengan nilai real. Sedangkan presisi sendiri adalah bagaimana
perbandingan antara nilai pembacaan dikurangi nilai rata-rata dari pembacaan. Jadi presisi seberapa jauh simpangan dari nilai-nilai sebelumnya atau nilai rata-rata dari pembacaan. Nah, ini yang paling penting adalah signifikan digit. Di mata kuliah ini selalu gunakan 3 angka di belakang koma dalam setiap perhitungan ya. Dan jangan pernah membulatkan perhitungan sampai didapatkan nilai perhitungan akhir. Oke. Sekian materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.